Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, tadi siapa yang berangkatnya paling awal? Ya, bagus sekali mbaknya. Silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, bagus sekali masuk semua ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kemarin, pada pembelajaran 3 kemarin, kita telah belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, pinter Mbak Ila. Jadi kita kemarin telah belajar tentang kegiatan ekonomi, terdiri dari produksi, konsumsi, serta distribusi. Nah, kita juga kemarin telah belajar tentang aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Di antaranya bidang apa saja ya? Ya, benar sekali, bidang pertanian, perikanan, dan juga kehutanan. Nah, pada pembelajaran 4 kali ini, kita juga masih akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Namun di sini kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, kemudian di bidang industri, di bidang jasa, dan di bidang perdagangan. Anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran lebih lanjut, amatilah gambar berikut ini. Nah, kira-kira setelah mengamati gambar tersebut, apa yang terlintas di pikiran kalian? Coba. Ya, bagus sekali. Gambar yang pertama merupakan gambar pertambangan batu bara. Dan pertambangan batu bara itu merupakan salah satu contoh aktivitas ekonomi di bidang pertambangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang gambar kedua, itu ada gambar penjahit. Nah, di situ merupakan contoh aktivitas ekonomi di bidang industri, tepatnya industri konveksi. Nah, industri itu apa sih kira-kira? Jadi industri itu merupakan pengolahan dari suatu bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, untuk industri itu bisa dilakukan oleh perorangan maupun suatu kelompok ataupun badan usaha. Contohnya industri di Indonesia adalah industri konveksi, industri pupuk, dan lain-lain. Halo semuanya, bagaimana? Masih semangat kan untuk menerima pembelajaran lagi? Di sini Bu Guru akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi di bidang perdagangan dan di bidang jasa. Nah, perdagangan itu adalah proses tukar-menukar barang atau jasa dengan kesepakatan bersama. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita hidup di daerah yang memiliki potensi alam berbeda-beda, ada yang kaya dan ada yang miskin akan potensi alam. Nah, maka dari itu berkembanglah aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, tanpa perantara, dan yang kedua dengan perantara. Yang tanpa perantara ini contohnya seperti kita melakukan jual beli langsung, seperti kita membeli makanan di warung. Jika perdagangan dengan perantara itu misalnya perdagangan melalui agen, grosir, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa ini merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti jasa perbankan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, dan lain-lain. Nah, maka bermuncullah berbagai macam pekerjaan di bidang jasa yang bermacam-macam. Sekarang silahkan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak ya. Dan masing-masing kelompok nanti akan membahas, akan mendiskusikan tentang aktivitas ekonomi di keluarganya. Dan ingat, kita harus selalu mengedepankan toleransi. Tidak boleh mengejek aktivitas ekonomi antara orang tua yang satu dengan orang tua lainnya. Di sini, Bu Guru akan menjelaskan tentang toleransi dalam keragaman agama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.
Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan yang seperti untuk yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini oleh orang lain. Untuk yang kedua, tidak memaksa agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas fisik disebut ras. Oleh karena itu tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Indonesia yang terdiri atas keragam suku dan ras pada dasarnya merupakan suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan sikap toleransi antar suku dan ras diharapkan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh NKRI. Apakah masih semangat anak-anak yang soleh-solehah? Tentu masih ya. Alhamdulillah. Ibu Guru akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang toleransi dalam keagamaan sosial budaya. Apa toh anak-anak toleransi itu? Ada yang tahu? Toleransi yaitu sikap tenggang rasa atau saling menghormati, saling menghargai antar sesama. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat banyak keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan dan budaya Indonesia yang ada. Bagaimana caranya? Bagaimana yuk? Tentu saja dengan sikap bertoleran. Tadi apa bertoleran? Bertoleran yaitu sikap saling menghormati, menghargai antar sesama. Sikap bertoleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan yaitu seperti berikut. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Jadi kita sebagai bangsa negara Indonesia, kita harus bangga dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu nomor satu ya. Yang nomor dua, menyaring budaya asing yang masuk dari dalam Indonesia. Jika ada budaya lain, budaya asing yang masuk ke negara kita harus menyaring. Kita harus meneliti apakah itu baik atau tidak. Yang ketiga yaitu mengetahui dan selalu mencari informasi tentang keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai penerus bangsa jangan diam saja, kita harus mencari apa saja toh keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, kita harus mencarinya dan melestarikan. Yang keempat yaitu menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Jadi kita harus menghormati kelompok lain atau negara lain dengan adat istiadatnya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh mengejek, menghina dan lain sebagainya. Halo, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Arum, Bu Tanti, Bu Firoh, dan Bu Eka. Sekarang kita akan belajar mengenai toleransi dan keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Sebelumnya, apa sih gender itu? Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh,
laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas seperti hanya siswa laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender yaitu ada 3. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Mengapa ada kesetaraan gender? Agar laki-laki dan perempuan memperoleh perlakuan yang sama dan adil. Perempuan kerap kali dianggap tak pantas mendapatkan pendidikan yang tinggi dan bekerja atau menjadi wanita karir. Laki-laki dianggap tak pantas menggunakan skincare serta dianggap aneh jika memasak. Perempuan dipandang hanya pantas bekerja di dapur serta mengurus anak. Laki-laki lebih pantas menjadi seorang pemimpin serta dituntut bekerja keras. Namun yang seharusnya terjadi, laki-laki juga membutuhkan perawatan diri loh, pantas menjadi juru masak serta pandai membersihkan rumah. Begitu pula perempuan. Perempuan bisa menjadi wanita karir, menjadi seorang pemimpin, serta mengenyam pendidikan yang tinggi. Mulai saat ini, mari tepis perbedaan antar gender, karena laki-laki dan perempuan adalah manusia. Tadi kita sudah belajar apa saja ya kira-kira? Ya, tadi kita belajar tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia, tepatnya di bidang pertambangan, di bidang industri, di bidang jasa, dan di bidang perdagangan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang toleransi. Apa sih toleransi? Hayo, siapa yang tahu? Iya, bagus Azam. Toleransi itu merupakan sikap saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi kita telah mempelajari toleransi di bidang apa saja tadi? Di bidang sosial budaya, suku, ras, agama, dan yang terakhir pada kesetaraan gender. Bagaimana perasaannya hari ini? Semuanya senang? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Cukup itu pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagaimana pembelajaran tadi? Semoga bermanfaat ya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih, syukron, thank you, matursuwun. Terima kasih sudah menonton video dari awal hingga akhir video. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.